Bidan Indah. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya di sini ingin melakukan pemeriksaan kehamilan, Bu. Baik, kalau begitu kita isi biodata dulu ya, Ibu. Ibu. Baik. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Ibu Siti, Bu. Oke, umurnya? 25 tahun. Ibunya suku apa, Bu? Suku Jawa, Bu. Agamanya? Islam, Bu. Pendidikan terakhir, Bu? SMA, Bu. Kalau pekerjaan? Ibu rumah tangga. Alamat rumahnya? Di Jalan Maijen. Nomor teleponnya, Bu? Boleh dibantu? 0813 5437 9925. Baik. Nama suami Ibu, nama suami siapa? Bagus, Bu. Umurnya? 25 tahun. Sukunya sama kayak Ibu? Sama Ibu. Agamanya juga ya, Bu? Iya, Bu. Pendidikan terakhir? SMA juga, Bu. Pekerjaan? Wirausaha. Keluhan utamanya apa, Bu? Kalau boleh tahu? Keluhan saya di sini, Bu, saya sering nyeri punggung dan waktu malam hari itu, Bu, suka buang air kecil terus menerus. Ibunya pertama kali menstruasi waktu kelas berapa, Ibu? Waktu 1 SMP, Bu. SMP ya. Biasanya Ibu ganti pembalut tuh satu hari berapa kali sih, Bu? 3-4 kali, Bu. Ibu biasanya kalau haid berapa lama ya, Ibu? Selama 6 hari, Bu. 6 hari ya. Siklus haid Ibu 35 hari, Bu. yang 35 hari. Biasa Ibu kalau lagi haid itu ada sakit nggak? Ada, Bu. Haidnya teratur atau enggak, Bu? Biasanya setiap bulan? Teratur, Bu. Teratur ya. Kalau darahnya gimana, Bu? Merahnya merah pekat atau gimana? Merah pekat. Pekat ya. Baik, Ibu, ini anak keberapa ya, Ibu? Kehamilan keberapa? Kehamilan pertama, Bu. Kehamilan pertama ya. Oke. Ibu, kalau boleh tahu hari pertama haid terakhirnya kapan, Bu? Tanggal 5 bulan 10 2024, Ibu. Oke. Ibu ngerasain adiknya ini mulai gerak, ada gerak gitu kapan, Bu? Waktu minggu ke-20, Bu. Minggu ke-20 ya. Pergerakan dalam 24 jam ini biasanya adanya ada kayak berapa kali nendang, Ibu inget nggak? 10 sampai 11, Bu. Kalau untuk status imunisasi TT-nya Lengkap, Bu. lengkap ya. Oke. Terus Ibu selama hamil ini ada ngerasain keluhan apa nih pas trimester pertama nih? Mual, Bu. Mual dan muntah yang biasa aja gitu ya, Bu? Iya, Bu. Trimester 2, Bu? Tidak ada, Bu. Kalau yang di trimester 3 nih keluhannya apa, Ibu? Ya, nyeri punggung dan sering buang air kecil pada malam hari. Itu aja keluhannya, Ibu. Iya, Bu. Terus kayak kalau keluhan kayak rasa lelah yang berlebih atau mual, muntah berlebih, nyeri perut gitu ada nggak, Bu? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada ya. Ibu lagi ada konsumsi obat-obatan? Nggak ada juga sih, Bu. Nggak ada. Kalau kayak punya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, malaria gitu, Ibu ada? Tidak ada, Bu. Nggak ada juga ya. Baik. Ibu tuh biasanya kalau makan gimana tuh, Bu? Kayak contoh porsinya misalnya Ibu satu hari itu makannya apa aja, misalnya lauknya gimana porsinya gitu. Biasanya saya makan satu porsi itu ada sayur, ada tahu tempe, dan ada ikan, Bu. Dan itu porsinya kadang setengah. Karena kalau misalnya saya kekenyangan itu merasa sesak, Bu. Iya, karena udah besar juga ya kan, Bu. Iya. Iya. Kalau buang air kecil Ibu dalam satu hari itu bisa berapa kali? 5-4 kali, Bu. 4 kali ya. Warnanya, Bu? Kuning, Bu. Kuning. Terus kalau buang air besarnya dalam satu hari berapa kali, Bu? Kadang 1 kali, Bu. 1 kali ya. Kalau boleh tahu tuh warnanya atau kayak dia tuh padat atau enggak gitu, Bu? Padat dan kekuningan, Bu. Ibu biasanya tidur siang nggak? Tidur, Bu. Tidur ya. Berapa jam, Bu? Kalau tidur siang biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari jam 1 sampai jam 2:30, Bu.
Kalau malam hari Bu? Saya malam hari susah tidur bu karena sering buang air kecil itu bu. Jadi kadang sekitar 4 jam itu lama tidurnya bu. Berarti ada gangguan tidur ya Ibu ya. Terus selama hamil ini ada nggak Bu kayak perubahan seksual gitu Bu? Kayak misalnya Ibu jadi males nih berhubungan sama bapaknya atau gimana kayak gitu? Ada bu. Ada ya. Terus Ibu biasanya kalau mandi ini sehari berapa kali? 2-3 kali bu. Ibu merokok atau enggak ya? Minum-minuman keras juga enggak ya Bu? Iya. Terus ini kalau boleh tahu Bu, ini agak sensitif nih Bu. Status perkawinannya ini perkawinan pertama kan? Dapat adiknya nih setelah nikah berapa bulan Bu atau berapa tahun? Setahun bu. Setahun ya. Baik. Ibu ada alergi makanan nggak? Tidak ada. Nggak ada ya. Ibu, kan ibu nih hamilnya udah besar. Jadi untuk rencana persalinan, ibu maunya nih kalau bersalin nanti maunya bersalinnya ditolong sama siapa nih Bu? Sama bidan bu. Sama bidan ya. Terus untuk ke tempat bidan itu nantinya ibu mau transportasinya tuh apa Bu? Kayak mobil. Mobil ya. Diantar sama suami. Sama suami dan keluarga. Terus untuk persiapan biaya persalinan sudah cukup kan Ibu? Sudah cukup bu. Sudah. Terus nanti kalau misalnya kan kita nggak tahu nih Bu ke depannya gimana, Ibu udah tahu belum siapa yang mau donorkan darah Ibu? Sudah bu. Kakak saya yang akan mendonorkan darah. Oh iya. Kalau untuk perlengkapan bayinya sama perlengkapan Ibu nanti saat bersalin sudah dipersiapkan kan Bu? Sudah bu. Oke. Kalau boleh tahu, ibunya sebelum hamil BB-nya berapa? 50 bu. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan Leopard. Sebelumnya, Ibu boleh bantu kaki dinaikin Ibu. Permisi ya Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan Leopard kedua Ibu. Ini untuk menentukan punggung kanan dan punggung kiri bayi ini posisinya apa ya Bu? Selanjutnya kita akan melakukan Leopard 3. Leopard 3 ini untuk menentukan bagian terbawah ini apa ya Ibu? Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan Leopard 4. Ibu boleh dibantu kakinya untuk diturunkan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan obstetri untuk mengetahui janin ini sudah masuk panggul atau belum ya Ibu. Baik Ibu, setelah hasil pemeriksaan kita tadi, yang pertama saya akan menjelaskan untuk HPL ya Ibu. Dari tadi yang HPHT yang sudah Ibu beri kepada saya. Jadi HPL atau hari perkiraan lahir untuk adiknya itu kemungkinan di tanggal 12 bulan Juli tahun 2025. Ya Ibu. Untuk tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan Leopard. Di situ kita juga bisa mengetahui TBJ atau taksiran berat janin adik ya Ibu. Taksiran berat janin adik itu 2.635 gram atau 2 kilo 635 gram Ibu, dan itu normal. Terus untuk keluhannya tadi Ibu memiliki keluhan nyeri punggung dan sering buang air kecil ya Ibu. Iya Ibu. Kalau nyeri punggung dan sering buang air kecil itu sebenarnya itu hal yang normal Ibu, karena kehamilan Ibu kan sudah besar. Nah, karena itu tadi itu menyebabkan tekanan kepada kandung kemih Ibu yang mengakibatkan itu mempengaruhi postur tubuh Ibu, dan Ibu jadi sering buang air kecil gitu loh. Jadi untuk permasalahan ini saya tuh menyarankan Ibu untuk mungkin Ibu bisa kalau tidur itu miring ke sebelah kiri supaya mengurangi tekanan pada punggung, untuk mengurangi rasa sakit pada punggung Ibu ya Ibu. Lalu mungkin Ibu bisa menggunakan bantal untuk punggung gitu. Jadi Ibu bisa tidurnya sejajar, apain pakai bantal ya Ibu. Lalu minum air yang cukup pada siang hari dan mengurangi minum pada malam hari Ibu. Ya, Ibu.
Terus bisa juga ibu tuh ngelakuin senam hamil gitu kan. Kebetulan kita ada kok tiap minggunya ibu. Iya ibu. Bagaimana? Apakah penjelasan saya bisa dimengerti ibu? Bisa bu, saya mengerti. Kalau gitu apa sih tadi yang saya jelaskan sama ibu? Oh ya, di sini penyebab saya nyeri punggung itu karena adanya tekanan kemih yang diakibatkan oleh pembesaran uterus, dan itulah penyebab nyeri punggung. Ada juga cara untuk menguranginya, itu yang pertama kita bisa sering berbaring dengan arah sebelah kiri serta memberi bantal jika kita tidur secara sejajar. Satu lagi kita bisa juga melakukan senam ibu hamil. Iya benar. Nah untuk pertemuan kali ini mungkin itu aja ya ibu yang bisa saya jelaskan sama ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan lain atau apa, ibu bisa datang lagi ke sini. Iya, Ibu. Makasih ya bu. Iya ibu, sama-sama ibu. Sehat-sehat ya ibu. Iya ibu. Makasih ya bu. Iya.